Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mereview mengenai kisi-kisi untuk pembelajaran ujian di akhir semester ganjil ini. Semoga dengan adanya kisi-kisi yang nantinya kami bagikan bisa membantu siswa maupun siswi untuk mempermudah untuk menjawab soal-soalnya. Terima kasih ataupun tetapi sebelumnya tolong bantu untuk subscribe, like, dan komen di channel Didik Ahmad Afandi. Semoga sukses selalu dan Anda semoga mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami bagikan. Terima kasih. Baik, setelah subscribe, like, dan komennya, kita langsung lanjut saja ke video kisi-kisi. Nah, kali ini saya akan bagikan mengenai kisi-kisi soal HOTS berkaitan tentang pembelajaran PJOK atau Penjas Orkes. Kita buka dulu kisi-kisi soal HOTS PJOK atau Penjas Orkes. Nah, sabar. Nah, ini sudah terbuka. Dalam soal HOTS, kita itu disuruh berpikir untuk menganalisis, menyimpulkan, ataupun mengkorelasikan, ataupun mengaitkan ya antara studi kasus satu dengan lainnya, atau ibaratnya penalaran lah. Nah, ini dalam kisi-kisi soal HOTS kita harus cermat ya. Sebelum saya lanjut, tolong jangan di skip ataupun diloncat dalam menonton video ini, karena lewat sedikit saja Anda akan sangat merasa rugi. PJOK, kita tahu soal HOTS itu butuh penalaran tingkat tinggi. Nah, tetapi dengan adanya kisi-kisi kita akan sangat merasa terbantu. Berbeda dengan kisi-kisi soal biasa. Kalau kisi-kisi soal biasa itu bersifat umum. Misal kita pelajari sekian banyak kisi-kisinya tentang apa, yang keluar belum pasti. Tetapi kalau kisi-kisi soal HOTS ini sudah kita lihat kompetensi dasar, materi, stimulus ataupun indikator, terus soal ataupun bentuk soalnya itu sudah jelas. Nah, maka dari itu kita mulai dari yang pertama. Nah, ini. Nah, merencanakan ini yang KD-nya dulu ya, atau kompetensi dasar. Merencanakan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Ini kompetensi dasarnya. Materinya apa? Materi yang harus dipelajari, yaitu berkaitan tentang sepak bola. Nah, yang harus dipelajari sepak bola apa saja? Dari sub sepak bola ini ada hakikat sepak bola, unsur-unsur dalam permainan sepak bola, dan taktik dan strategi permainan sepak bola. Jadi Anda tidak usah mempelajari pelajaran selain dari ini. Terus bagaimana kalau kita mempelajari mengenai materi selain ini berkaitan sepak bola? Bagus, tetapi Anda membuang waktu ya. Tetapi itu juga sangat bagus ya. Tetapi dalam soal kali ini saya mengkhususkan, nah materinya hanya ini, yaitu hakikat sepak bola, unsur-unsur dalam permainan sepak bola, taktik dan strategi permainan sepak bola. Nah, di sini sudah stimulusnya, berarti ada model gambaran kita berkaitan tentang soal itu apa, yaitu menyajikan gambar dan artikel yang berkaitan dengan permainan sepak bola. Saya ulangi, menyajikan gambar dan artikel yang berkaitan dengan permainan sepak bola. Nah, berarti bisa Anda bayangkan bagaimana bentuk soal ini dari stimulus ini. Selanjutnya indikator. Apa sih indikator yang hendak dicapai oleh Bapak ataupun Ibu guru? Nah, peserta ditaan yang sudah tersaji dalam bentuk artikel. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan artikel berkaitan dengan permainan sepak bola. Nah, jelas soal berarti ini, karena ini ada 1 sampai 2, berarti ini soal ini nomor 1 sampai dengan nomor 2. Bentuk soalnya apa? Urean. Nah, sangat jelas sekali mengenai kisi-kisi ini.
Selanjutnya kita next ke bawah. Kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu merencanakan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Ya. Merencanakan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Materi, kita lihat materinya. Ini ada softball. Ya. Yang dibahas dalam softball ini apa saja dalam materi ini? Unsur-unsur dalam permainan softball. Terus strategi dan taktik dalam permainan softball. Terus penerapan strategi dan taktik dalam permainan softball. Nah, ini jelas. Ya, materinya jelas. Jadi silakan dipelajari materi tentang softball ini. Nah, ini cuman ada 1, 2, dan 3. Stimulusnya. Kita lihat stimulusnya. Menyajikan gambar berkaitan strategi dan taktik dalam permainan softball. Nah, berarti nanti bentuk soalnya gimana? Yaitu disajikan dalam bentuk gambar, disajikan dalam bentuk artikel yang terkait, yang berkaitan tentang ini, tentang softball. Menganalisis isi pernyataan yang terkandung dalam gambar. Yang kedua, peserta didik dapat menyatakan isi gambar dilihat dari aspek strategi dan taktik dalam permainan softball. Berarti Anda harus paham berkaitan ini. Ya, stimulusnya menyajikan gambar berkaitan strategi dan taktik dalam permainan softball. Ini perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, ini soalnya yaitu untuk menjawab soal nomor 3, berbentuk urean. Ya, berbentuk urean. Kita lanjut. Nah, di KD yang selanjutnya itu ada KD 3.3 yang ini tentang merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar yang disusun sesuai peraturan. Untuk materinya yaitu tentang atletik. Nah, dalam bab atletik ini kita yang perlu dipelajari untuk menjawab ini itu adalah tolak peluru dan lempar lembing. Ya, jadi kamu tentang lari, tentang lompat jauh, tidak usah kamu pelajari dulu. Kamu pelajari berkaitan tentang ini, tolak peluru ataupun lempar lembing. Kalaupun dipelajari itu malah lebih bagus, ya. Tetapi kita fokus di kisi-kisi ini terlebih dahulu. Terus stimulusnya apa? Yaitu menyajikan gambar berkaitan tolak peluru dan lempar lembing. Ya, menyajikan gambar berkaitan tolak peluru dan lempar lembing. Untuk indikator, berarti yang hendak dicapai oleh Bapak ataupun Ibu guru, yaitu peserta didik dapat menganalisis isi pernyataan yang terkandung dalam gambar berkaitan tolak peluru dan lempar lembing. Adapun yang kedua, peserta didik dapat menyatakan isi gambar dilihat dari aspek tolak peluru dan lempar lembing. Nah, kita ke soal ini berarti berkaitan tentang soal nomor 4 dan 5. Bentuk soalnya yaitu tentang urean. Oke, itu adalah penjelasan singkat berkaitan tentang kisi-kisi soal PJOK. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan adapun yang belum paham mengenai video yang sudah saya bagikan ini, silakan diisi di kolom komentar, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya secara langsung. Terima kasih.